Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis penerapan sistem informasi pada PT Gojek Indonesia. Perkenalkan, saya Fitriana Dea Wulandari. Saya Dinda Nurul Aulia. Saya Putri Nurjana. Awal terciptanya Gojek, transportasi sudah menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di kota besar seperti Jakarta. Kemacetan seakan sudah menjadi momok yang biasa setiap harinya. Perkembangan teknologi informasi pun membuat perusahaan akhirnya tergerak untuk menerapkan sistem informasi pada perusahaan mereka. Keuntungan yang ditawarkan seperti memperlancar kegiatan perusahaan menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, kebutuhan akan teknologi yang terus meningkat pun tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal inilah yang akhirnya membuat Nadiem Makarim membangun sebuah perusahaan baru yang dikenal sebagai Gojek. Ruang lingkup. Penelitian yang dilakukan untuk membuat laporan analisis penerapan sistem informatika akuntansi pada Gojek dengan mengambil data menggunakan internet dengan mencari banyak referensi dari berbagai makalah, website, dan jurnal. Nah, di sini ada struktur organisasi pusatnya, yaitu ada Gojek Directors-nya, ada Nadiem Makarim, yaitu dia Chief Executive Gojek, terus ada Michelangelo Moran, dia tuh Chief Branding Gojek, terus ada Rohan Monga, ada Chief Product Gojek, ada Kevin Alwi, Chief Financial Gojek, terus ada Monica Ondang, Human Research Gojek, sama ada Siran Gunaskara, ada Chief Teknologi Gojek. Terus yang di sini ada yang regionalnya, ada yang direktur utama, terus ke wakil direktur, ada yang ke bawahnya lagi, ada manajer, terus ada manajer atau CEO bidang IT, atau yang kedua ada manajer atau CEO atau karyawan front office dan pemasaran, yang ketiga ada manajer atau CEO keuangan, yang keempat itu ada CEO atau tukang ojek. Nah, di bawahnya lagi tuh ada karyawan bidang IT, programming sama web. Terus di bawahnya pemasaran itu ada customer service, administrasi sama pemasaran. Di bawahnya keuangan itu ada karyawan akuntansi sama yang di bawah CEO tukang ojek itu ada karyawan tukang ojeknya. Berikut saya akan menjelaskan tugas-tugas dari struktur organisasi regional. Yang pertama tuh ada direktur utama, yaitu tugasnya tuh dia ada memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua ada bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga ada bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan. Terus ada di bawahnya direktur utama itu ada wakil direktur, yaitu ada membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Terus di bawahnya itu ada manajer IT, tugasnya itu mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan. Terus ada manajer karyawan front office dan pemasaran itu tugasnya yaitu melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office. Terus dia juga memastikan bahwasanya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standar operasional Gojek. Terus di sebelahnya lagi ada manajer akuntansi, itu dia mengkoordinasi perencanaan anggaran, terus ada mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan. Yang terakhir ada manajer Gojek, itu dia ada membuat kelompok-kelompok tukang Gojek sama ada mengkoordinir semua karyawan tukang Gojek. Yang selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Gojek menggunakan jasa internet untuk memasarkan pelayanannya. Perusahaan ini menunjukkan berbagai layanan on demand. Cara kerja ini memang sangat efektif karena memang masyarakat modern saat ini menyukai segala sesuatu yang mudah dan praktis. Selain memiliki struktur organisasi pusat dan struktur organisasi regional yang terdiri dari direktur utama, wakil direktur, manajer IT, manajer keuangan, manajer karyawan, front office, dan pemasaran, karyawan dan juga driver atau tukang ojek di setiap cabang wilayah Gojek lainnya. Mereka inilah yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem yang ada pada Gojek di setiap cabang wilayah. Hal ini merupakan proses manajemen.
Penyedia jasa Gojek melakukan rekrutmen yang merupakan proses pendukung untuk mendapatkan driver. Driver melakukan pendaftaran dan dengan mendaftar secara online melalui website resmi, kemudian pihak Gojek akan menghubungi melalui SMS untuk datang ke kantor dengan membawa persyaratan yang akan diperlukan pihak Gojek. Pihak Gojek akan memberikan jaket, helm sebagai identitas dan hak resmi kepada driver yang sudah secara resmi masuk dalam aplikasi khusus driver. Melalui aplikasi ini, penyedia jasa dapat mengontrol driver dengan mudah. Driver diwajibkan untuk membuka rekening ponsel di salah satu bank yang telah ditentukan oleh perusahaan agar driver dapat melakukan resetoran sebanyak 20% yang pembayarannya melalui rekening ponsel tersebut. Bagi hasil antara penyedia jasa dan driver adalah 20% banding 80%. Selain itu, pendapatan perusahaan ini didapatkan dari beberapa banyak penggunaan aplikasi Gojek oleh user. Gojek juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan telekomunikasi. Secara resmi menjadi driver Gojek, driver siap bekerja sebagai penerima jasa antar Gojek. Customer yang membutuhkan jasa antar hanya perlu mengakses aplikasi Gojek pada ponsel yang dapat diunduh secara gratis. Pelanggan melakukan login pada aplikasi Gojek agar dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada Gojek. Setelah itu, pelanggan dapat dengan mudah menggunakan jasa antar hanya dengan menentukan tujuan kemana akan diantar. Dengan cepat, pelanggan akan mengetahui posisi driver Gojek terdekat serta mengetahui berapa biaya yang akan dibayar kepada driver. Dan yang terakhir, eh, pe- peng- dan yang terakhir, pengguna diminta untuk melakukan pemberian ulasan atau rating. Berikutnya ada use case diagram dari pihak pengguna. Yang pertama kita memilih layanan GoRide atau GoFood atau yang lainnya. Terus yang kedua kita melakukan order, yang ketiga kita membayar, dan yang terakhir memberikan feedback. Pada saat melakukan order, kita memasukkan destinasi tujuan atau alamat. Nah, dari pihak drivernya kita menerima data order server, kemudian kita melakukan konfirmasi dan setelahnya mengambil pemasukan. Dari pihak server sendiri melakukan mengirim order ke driver dan menerima data order server. Dari activity diagram ini ada urutan. Yang pertama pelanggan membuka Gojek, yang kedua yang berikutnya server menampilkan halaman Gojek, kemudian pelanggan melakukan login, kemudian server menampilkan halaman login, pelanggan menginput data, dan server melakukan verifikasi data. Ada pilihan ya atau tidak untuk melanjutkan. Kemudian server menampilkan halaman utama jika memilih ya, dan pelanggan membuka GoSend. Kemudian server menampilkan halaman GoSend, pelanggan menginput lokasi, dan server mencari lokasi, kemudian pelanggan memilih metode bayar dan pesan GoRide. Saat pemesanan GoRide, dari pihak driver menerima pesanan, lalu servernya sedang mencari driver, terus driver menerima pesanan, bebas untuk memilih ya atau menolak pesanan. Setelah itu pelanggan menunggu driver. Pelanggan bisa melakukan pembatalan. Jika tidak melakukan pembatalan, si pelanggan bertemu dengan driver dan GoRide selesai. Permasalahan pokok. Dengan dibuatnya aplikasi Gojek dengan fitur-fitur yang memudahkan, tentunya banyak perdebatan yang menimbulkan permasalahan seperti terjadinya pembatalan pesanan di saat driver sudah memesan makanan
untuk customer yang berpotensi merugikan bagi pihak driver. Yang kedua, kurangnya armada Gojek dibanding dengan minat calon konsumen, sehingga membutuhkan load lama untuk mencari driver. Yang ketiga, seringnya terjadi tindak kriminal seperti orderan fiktif, penipuan, dan lain sebagainya. Selain permasalahan pokok, tentunya ada untuk memecahkan masalah, seperti satu, menambahkan fitur agar tidak dapat dibatalkan ketika pesanan sudah dipesan oleh pihak driver. Yang kedua, memperbanyak armada Gojek sehingga customer mudah mendapatkan driver. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada para driver agar lebih hati-hati dan juga memberi sedikit kompensasi untuk driver yang mendapatkan orderan fiktif juga dapat membekukan akun dari pengguna orderan fiktif tersebut. Kesimpulan dari makalah kami adalah sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang strategi kompetitif perusahaan. Penerapan e-commerce pada PT Gojek Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface, dan dari aplikasi e-commerce, yaitu bagaimana konsumen memesan, proses pemesanan, sampai dengan selesainya jasa pelayanan. Saran dari kami, yang pertama, lebih meningkatkan lagi dari segi safety penumpang. Yang kedua, lebih profesional lagi dalam pelayanan terutama dari sisi driver. Yang ketiga, dalam sisi aplikasi yang tersedia lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi error sistem saat penumpang melakukan pemesanan. Kami menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan presentasi ini tidak akan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Andi Matris, SE, MSI, AK, KIA selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Meskipun dalam penulisan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun tetap penulis harapkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.